Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita layak mengucap syukur untuk Tuhan karena pada saat ini kita kembali bertemu dalam acara pertanyaan keluarga Seresot Martuba Medan dengan topik Dus Duhita di hadapan Debata atau setara di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 110 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, Pinujimah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayat 25. Mari kita membacanya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan kepada itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1. Haposan O Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11, dimulai ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengenal istilah budaya patriarkal. Budaya patriarkal adalah budaya yang menarik garis keturunan dari sang ayah atau dari seorang laki-laki. Dalam budaya patriarkal ini, seorang laki-laki atau seorang suami memiliki otoritas yang tinggi terhadap kaum perempuan atau terhadap istrinya sendiri. Dan sebaliknya, perempuan tidak memiliki hak apapun atas dirinya, baik sesudah dia menikah ataupun sebelum dia menikah. Mengapa demikian? Karena dalam sistem patriarkal,
ketika seorang perempuan belum menikah, dia menjadi hak otoritas dari ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, maka dia juga menjadi hak otoritas atas suaminya. Dalam budaya patriarkal, perempuan sering diidentikan dengan rumah tangga. Dan perempuan juga diidentikan dengan pekerjaan dalam rumah tangga. Entah sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, memasak, menyapu, bersih-bersih, dan mengurus anak-anaknya. Itulah budaya patriarkal. Perempuan diidentikan dengan pekerjaan rumah, bahkan perempuan menjadi inti dalam perjalanan dan kesuksesan dalam rumah tangga. Budaya patriarkal sendiri tidak hanya dianut oleh kita orang Batak, tapi dalam budaya Yunani dan Romawi kuno, mereka juga menganut sistem patriarkal, menarik garis keturunan dari ayah. Namun konsep yang berbeda kita jumpai dalam budaya Yunani dan Romawi kuno. Mengapa? Karena perempuan tidak lagi diidentikan dengan pekerjaan rumah. Mengapa? Karena pada saat itu perempuan sudah banyak bekerja di luar dari keluarganya. Entah ketika mereka sudah menikah ataupun ketika mereka belum menikah, untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun rumah tangganya. Jadi pada saat itu perempuan sudah banyak yang bekerja di luar keluarganya sebagai bidan, sebagai tenaga medis, ataupun sebagai penjaga toko. Jadi konsep patriarkal itu tidak menghukum perempuan lagi hanya bekerja di rumah, tapi mereka juga sudah bebas untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat, mencari nafkah kehidupan di tengah-tengah masyarakat untuk keluarga. Jadi konsep patriarkal yang dianut oleh Romawi dan Yunani tidak lagi menghukum perempuan hanya bekerja di rumah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebetulnya yang mau dikatakan dalam khotbah kita kali ini tentang patriarkal atau garis keturunan ayah, atau bagaimanakah posisi perempuan sebetulnya dalam konteks Alkitab? Kalau kita membaca dalam ayat 8 sampai 9 dikatakan sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuanlah diciptakan karena laki-laki. Nah, kalimat ini menyimpulkan suatu kata bahwa perempuan itu muncul sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Jadi perempuan dihadirkan untuk menolong seorang laki-laki sebagai penolong yang sepadan. Pada ayat 9 kita lihat juga kata efketi shek, itu bahasa Ibraninya ya, yang dapat diindikasikan bahwa Paulus merujuk pada konsep penciptaan, di mana dalam perjanjian baru juga ketika efketi shek ini memiliki pengertian bahwa manusia itu diciptakan awal mulanya, yaitu laki-laki dan perempuan itu diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sejak penciptaan ini Allah telah menegaskan bahwa perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki. Artinya ia menjadi rekan sekerja bagi laki-laki. Ia menjadi penolong bagi kaum laki-laki, menjadi rekan yang seimbang. Nah, dengan demikian bahwa posisi perempuan dan laki-laki itu ternyata sama ketika efketi syak ini dipakai.
Jadi posisinya sama, sederajat. Ya, walaupun memang tadi dalam konsep 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12 dikatakan bahwa perempuan itu ada karena laki-laki dan laki-laki itu ada bukan karena perempuan. Nah, itu memang menunjukkan bahwa otoritas tinggi ada pada laki-laki. Tapi ketika Paulus merujuk pada kata efketihyak, ternyata awal mula penciptaan manusia itu dilakukan Tuhan, ya, laki-laki dan perempuan diciptakan menjadi rekan sekerja, rekan sepadan untuk menolong laki-laki dalam berbagai hal. Itu poin yang pertama yang mau dikatakan dalam konteks khotbah kita, bahwa perempuan diciptakan sebagai seorang penolong, rekan sepadan bagi seorang laki-laki. Nah, poin yang kedua mau dikatakan adalah perempuan itu diciptakan sebagai rekan kerja Allah juga. Jadi konsep rekan kerja Allah itu enggak hanya laki-laki. Rekan kerja Allah itu enggak hanya suami. Rekan kerja Allah untuk mewujudkan semua yang telah dirancang Tuhan itu bukan untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga. Berbicara mengenai rekan sekerja berarti memiliki teman yang dapat melakukan dengan tujuan yang sama agar tujuan itu dapat tercapai. Nah, artinya sama-sama bekerja supaya tujuan itu tercapai. Sejak penciptaan, Allah telah menetapkan bahwa manusia dapat dijadikan sebagai rekan kerja, ya, dalam mengusahakan dan memelihara bumi. Jadi tugas memelihara bumi itu enggak hanya tugas seorang pria, enggak hanya tugas seorang laki-laki, tapi tugas seorang perempuan juga. Nah, lebih spesifik lagi, Allah tidak memberikan pekerjaan hanya kepada kaum laki-laki, tapi juga memberikan tugas kepada kaum perempuan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi posisi laki-laki dan perempuan sebagai rekan kerja Allah itu sama-sama diberikan tugas yang sama untuk dikerjakan. Nah, perbedaan yang ada antara laki-laki dengan perempuan itu menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kekurangan. Jadi mereka harus menjadi penolong yang sama-sama harus bekerja untuk mewujudkan, ya, bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka kepada Allah. Jadi perempuan sebagai pribadi yang utuh diharapkan mampu tampil memberikan pengaruh dan perubahan ke arah yang positif. Jadi dalam hal ini Tuhan juga menuntut kehadiran seorang perempuan, kehadiran seorang istri harus memberikan nilai positif di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Karena perempuan diciptakan sebagai pribadi yang utuh, yang unik, sehingga perempuan itu harus memberikan nilai-nilai positif terhadap kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah perempuan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memberikan dampak, seorang perempuan itu menjadi rekan bagi Allah, menjadi penolong bagi kaum pria. Nah, kalau kita membaca Galatia 3 ayat 28 menunjukkan bagaimana kesetaraan gender, kesetaraan ciptaan Allah, bahwa konsep laki-laki dan perempuan itu merupakan satu konsep yang sama di hadapan Kristus. Jadi konsep ini menjadi menarik karena perempuan itu memiliki peranan yang begitu sangat besar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama loh berasal dari Allah dan keduanya saling terikat.
Jadi nggak ada yang bisa melepaskan satu dengan yang lainnya, karena perempuan dan laki-laki memiliki keterikatan satu dengan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi pesan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kesetaraan gender, tentang posisi perempuan dan laki-laki di hadapan Allah, di hadapan Alkitab? Apakah yang menjadi pesannya bagi kita? Nah, yang pertama, di hadapan Allah semuanya sama. Ya, sama berarti serupa. Namun, sekalipun demikian, perempuan atau istri harus mengetahui bagaimana posisinya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Itu artinya seorang perempuan harus tunduk, patuh kepada laki-laki, karena laki-laki adalah kepala istri. Jadi posisi otoritas untuk mengatur di tengah-tengah keluarga adalah hak dari seorang laki-laki, dan seorang istri harus tunduk, patuh terhadap suaminya. Jadi ketundukan seorang istri kepada suami menunjukkan ketundukan seorang istri juga kepada Kristus. Demikian juga seorang suami. Maka seorang suami ketika istrinya sudah tunduk, sudah patuh, sudah taat, seorang suami punya tugas untuk menyayangi, mengasihi istrinya. Jadi suami juga punya tugas untuk mengasihi, menyayangi istrinya, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 26. Jadi perempuan mengetahui posisinya di tengah-tengah keluarga, dan laki-laki juga mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Maka akan terbinalah suatu kerukunan dalam rumah tangga, sehingga perbedaan dan kesetaraan gender itu terlihat bahwa sama-sama mampu memposisikan dirinya di tengah-tengah keluarga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yang mau dikatakan adalah merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Ini memberikan makna bahwa tidak seorang pun berhak meninggikan dirinya terhadap sesamanya. Otoritas seorang ayah atau laki-laki itu memang harus diakui. Mereka memiliki posisi yang tinggi daripada perempuan. Sekalipun tadi dari awal penciptaan Tuhan menciptakan mereka sama supaya menjadi rekan sekerja. Tetapi tidaklah layak bila seorang suami meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya di hadapan istrinya sehingga berlaku dengan semena-mena. Tetapi sebaiknya seorang suami mampu merendahkan dirinya di dalam takut akan Tuhan, sehingga dia mengetahui bahwa perempuan yang ada di sampingnya sebagai istrinya harus dia kasihi. Demikian juga seorang istri, rendahkanlah dirimu sekalipun kita diciptakan sebagai rekan sekerja bagi laki-laki, tetapi tidaklah elok, tidaklah baik jika seorang perempuan meninggikan dirinya di hadapan suaminya. Jadi masing-masing tahu bagaimana posisi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang mau dikatakan dalam konteks khotbah kali ini adalah bekerja sama untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi laki-laki dan perempuan sudah diberikan tugas kepada kita dari Allah untuk mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi laki-laki dan perempuan harus sama-sama bekerja dan sama-sama bekerja sama. Jadi melibatkan satu dengan yang lainnya supaya karya Allah itu nyata terhadap kita sebagai ciptaannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika seorang laki-laki mampu bekerja sama dengan perempuan dalam mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, berarti kita sudah memuliakan Tuhan
Dan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini memiliki makna yang baik dan memiliki manfaat bagi yang lainnya. Jadi tugas ini adalah tugas bersama. Menjadi rekan sekerja Allah adalah tugas laki-laki dan perempuan. Tapi bagaimana mengelola peran satu dengan yang lain supaya bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih juga napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga di malam hari ini kami boleh melakukan aktivitas pertanggiangan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga. Karena itu ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami masing-masing bagaimana berperan sebagai seorang suami, bagaimana juga berperan sebagai seorang istri untuk merendahkan diri satu dengan yang lain dan tidak menyombongkan diri di hadapan pasangan. Biarkanlah Tuhan cinta kasih-Mu hidup selalu di tengah-tengah setiap keluarga, sehingga mampu mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang maha baik, malam hari ini juga kami membawa seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martuba. Tuhanlah selalu menjaga mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Terlebih juga Tuhan dalam pandemi COVID-19 yang masih saja Tuhan merebak di tengah-tengah dunia ini, yang banyak memakan korban sehingga banyak orang yang menangis dan bersedih. Tetapi kami memohon kepada Tuhan, berikanlah perlindungan kepada kami semua. Dan biarkanlah Tuhan semua ini berlalu di hadapan kami oleh karena belas kasihan Tuhan. Berkati para tenaga medis untuk mewujudkan obat dari penawar COVID-19 ini, agar semua cepat berlalu dan berlalulah Tuhan segala kesedihan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martuba. Berikanlah ya Tuhan kepada mereka hikmat dan didikan yang daripada-Mu, sehingga mereka juga memakai waktu mereka. Apabila ada yang sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan dengan obat-obatan, dengan tenaga medis, dan dengan keluarga yang memberikan hati mereka untuk merawat agar pulih dari sakit penyakitnya. Kalau ada yang dalam masa-masa kesedihan, dalam masa duka cita, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan, dan Tuhan juga yang selalu memberikan kepada mereka hikmat untuk tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan, supaya mereka bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh hikmat, anak-anak yang selalu Tuhan berkati dalam masa-masa pertumbuhannya, dalam masa sekolahnya, dalam masa pendidikannya, pekerjaannya, dan pencarian jati diri mereka sebagai seorang pemuda-pemudi gereja. Tuhanlah yang memberkati dan menyertai. Berkati juga Tuhan setiap keluarga yang menginginkan hadirnya anak-anak dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menjawab doa mereka. Kiranya Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ketika kami akan beristirahat, membaringkan tubuh kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga esok pagi kami boleh bangun kembali untuk beraktivitas. Tuhan yang maha baik, di atas semuanya itu juga kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang anugerah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 230 ayat 2 tambah 4, Hotoktong Ihut Tonoku.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus oleh pengajaran Roh Kudus, kembali kami berlutut di hadapan-Mu mengucap syukur atas berkat dan nikmat yang kami peroleh hingga pada malam hari yang indah ini. Engkau masih berkenan memberikan kami rezeki, Engkau masih berkenan memberikan kami kesehatan, Engkau masih berkenan memberikan kami pengajaran. Bapa yang maha baik, kasih-Mu yang luar biasa melingkupi kami sekeluarga. Malam hari yang indah ini Bapa, kami memohon kehadapan-Mu yang maha kudus. Negara kami yang sedang didera oleh pandemi COVID-19 menderita Bapa, banyak kami yang kesusahan. Kami mohon kehadapan-Mu yang maha kudus. Berikan kami kekuatan untuk melalui pandemi ini. Berikan para orang-orang yang telah dipilih oleh pemerintah kami sebagai tim pemberantas COVID-19 kekuatan kepada mereka. Ajari mereka untuk dapat memperoleh vaksin yang terbaik, vaksin yang bisa menghalau COVID-19. Berikan juga kekuatan kepada pemerintah kami agar mereka mampu mengatur negara ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, kami juga berkelut memohon kehadapan-Mu yang maha kudus. Gereja kami Bapa, HKBP yang besar ini pada bulan 12 direncanakan akan melaksanakan Sinode Agung. Kami mohon Bapa, Engkaulah yang mengajari para panitia supaya mereka mampu mempersiapkan acara Sinode itu dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk keluarga kami masing-masing Bapa, ajari kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki untuk mencukupi kebutuhan kami. Ajari kami Bapa, jika rezeki itu sedikit supaya kami mampu mencukupkan kebutuhan kami. Dan ajari kami Bapa, jika rezeki itu melimpah supaya kami mampu berbagi ke orang-orang di sekitar kami. Bapa Maha yang baik, anak-anak yang Bapa titipkan di tengah-tengah kami, ajari mereka Bapa supaya menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan negara ini. Bapa yang maha baik, kami percaya Bapa, permohonan kami ini Engkau akan kabulkan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 188 ayat 2 dan ayat 5, Jehovah si Parmahanau, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.